Nih, mulai nih. Screen-nya Ika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf, teman-teman, sebentar ya. Laptop Ika lagi nge-lag. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema taksonomi hasil belajar. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Umi Safitri sebagai moderator. Yang kedua ada Rizka Susilawati. Dan yang terakhir ada Yengpeni Renova Putri. Selanjutnya, kita masuk ke materi-materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian hasil belajar, aspek-aspek hasil belajar kognitif, aspek psikomotorik, aspek sikap, dimensi pengetahuan, dan taksonomi Bloom dan revisi. Selanjutnya, baiknya kita masuk ke pengertian hasil belajar yang akan saya jelaskan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO, ada 4 pilar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh pendidikan, yaitu learning to know, learning to be, learning to live target, dan learning to do. Next. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aspek hasil belajar kognitif. Ranah kognitif Bloom dibagi menjadi 6 tingkat, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Revisi ranah kognitif Bloom bertujuan untuk menyelesaikan pendidikan terkini di mana kata benda berubah menjadi kata kerja. Perbaikan ranah kognitif yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mencipta. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Pada Rizka, kami persilakan.
selanjutnya yaitu tentang penjelasan yang disampaikan. Pertama, pengetahuan konektif, yaitu pengertian yang sifatnya faktual. Nah, kedua itu pemahaman atau profesional, yaitu kemampuan menangkap makna dari suatu konsep. Nah, ketiga itu penerapan atau aplikasi, yaitu kesanggupan menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru. Keempat, analisis atau analisis, yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur atau bagian-bagian sehingga dapat jelas sebenarnya. Kelima, sintesis atau sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian dalam bentuk menyeluruh. Karena evaluasi atau evaluasi, yaitu pembelian keputusan tentang penilaian sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pecahan, metode, materi, dan lain-lain. Nah, ada pun juga aspek psikomotorik. Anak psikomotorik taksonomi belajar yang terfokus pada keterampilan yang berkaitan dengan tugas motorik. Makna motorik akan dijelaskan dalam 4 pandangan taksonomi, yaitu pertama, taksonomi psikotik dengan perkembangan penguasaan berdasarkan penemuan terfokus pada kemampuan fisik. 3, taksonomi hal dengan perkembangan penguasaan terlatih pada anak. Keempat, taksonomi dengan kategori hierarkis atau sensori. Nah, ada pun keterampilan yang dilatih melalui praktik secara berulang-ulang atau menjadi kebiasaan yang otomatis. Hasil penilaian ini menyangkut 1, penggunaan alat dan sikap bekerja. 2, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan serta urutan pekerjaan. 3, kemampuan mengerjakan tugas. 4, kemampuan membaca gambar dan simbol. Dan 5, keserasian dengan bentuk dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu aspek sikat. Sikat merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikat terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, konektif, dan konenaktif. Afektif adalah perasaan yang dimiliki seseorang atau penilaian terhadap suatu objek. Konektif adalah atau keyakinan seseorang mengenai objek. Konektif adalah tertinggal untuk berperilaku atau berbuat dengan cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Nah, penilaian sikap terdiri sebagai penilaian terhadap perilaku seperti didik dalam proses pelajaran yang meliputi sikap keluarga sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada model. Baik, terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yayang Penny. Kepada Yayang Penny, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada 4. Yang pertama itu pengetahuan faktual, yang kedua konseptual, yang ketiga prosedural, yang ketiga itu metakognitif. Nah, yang pertama itu pengetahuan faktual itu meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasi disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Nah, untuk pengetahuan faktual ini terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama pengetahuan istilah meliputi pengetahuan khusus, label-label atau simbol-simbol verbal dan non-verbal. Contohnya itu kata-kata, bilangan, dan tanda-tanda. Yang kedua itu ada pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada konseptual, pengetahuan konseptual, meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun. Contohnya itu ada 3, yaitu pengetahuan klasifikasi dan kategori, meliputi kategori-kategori, divisi, dan penyusunan.
Yang kedua itu ada pengetahuan dasar dan umum mengikuti abstraksi nyata yang menyimpulkan fenomena penelitian. Yang ketiga itu ada pengetahuan teori. Yang ketiga itu selanjutnya pengetahuan prosedural. Pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu seperti pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara keseluruhan yang dikenal juga sebagai prosedur. Yang keempat itu ada pengetahuan metakognitif, di mana kognitif ini ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Next, Ika. Selanjutnya yaitu konsep taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki atau bertingkat yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga tinggi. Berawal dari pemikiran dari penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, Benjamin S. Bloom, pada tahun 1950 bahwa evaluasi hasil belajar di sekolah sebagian besar soal yang diajukan hanya berupa soal tentang hafalan, sedangkan menurutnya hafalan merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Agar proses pembelajaran menghasilkan siswa berkompeten, maka disusunlah suatu taksonomi Bloom yang dipublikasikannya pada 1956 dengan judul Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals. Benjamin S. Bloom membuat suatu klasifikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin lama semakin tinggi tingkatannya. Mula-mula taksonomi Bloom terdiri atas dua bagian, yaitu ranah kognitif dan afektif, atau cognitive domain and affective domain. Pada tahun 1996, Simpson menambahkan ranah psikomotor melengkapi apa yang telah dibuat oleh Bloom. Dengan demikian menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotorik. Next, kita. Nah, yang kedua itu ada revisi taksonomi Bloom. Seiring perkembangan teori pendidikan, Krautwald dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kata kerja. Nah, disinilah contoh kata kerja yang direvisi oleh Krautwald dan para ahlinya. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Yang Penny dan Rizka Susilawati yang telah menjelaskan materi tadi. Maka materi yang dapat saya simpulkan dari presentasi penjelasan materi kami di atas bahwa dalam pendidikan ada 3 tipe ranah taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Yang penting dan sangat diperlukan dalam ranah kognitif dapat mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan. Ranah efektif dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditinjau melalui pasaran, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Pada ranah afektif, inilah pada umumnya peserta didik lemah dalam penugasannya. Sedangkan dalam ranah psikomotorik, peserta didik tidak cukup hanya menghadapi satu teori, definisi saja, dan akan tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam akualisasi yang nyata. Di samping itu, jelas di sini bahwa taksonomi Bloom versi baru wujudnya karena keinginan untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terdapat dalam taksonomi Bloom yang versi lama. Tiada kelemahan yang dapat dilihat dari taksonomi Bloom versi baru ini untuk dikritik berbandingkan dengan taksonomi Bloom versi lama, karena kewujudannya
juga adalah ingin memperbaiki kelemahan taksonomi Bloom. Sekarang sudah sesuai dengan transformasi dalam pendidikan ini. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami masuk ke sesi kritik dan saran. Apabila teman-teman ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, kami persilakan. Baik, kepada teman-teman, apakah ada kritik dan saran? Jika ada, kami persilahkan. Baik, jika tak ada kritik dan saran, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada teman-teman. Yang pertama ada Rodatul Izzat, Tiesa, Paulina, dan juga Aisyah. Kepada Tiesa, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya pada kelompok penyaji, mengapa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiesa. Persilakan kepada Paulina untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, bagaimana upaya yang dapat penyaji tawarkan dalam menyeimbangi antara aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek sikap pada seseorang? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paulina. Selanjutnya kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, berdasarkan pemaparan penyaji, ini kan diketahui ada 6 tingkatan dalam ranah kognitif, seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana integrasi dari keseluruhan aspek tersebut dalam pembelajaran? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya, Raudatul, kepada Raudatul, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya, yaitu coba penyaji jelaskan di pengetahuan faktual, yaitu ada pengetahuan terminologi. Nah, di dalam proses pembelajaran, jelaskan bagaimana konsep belajarnya dan apakah peserta didik dapat memahami dengan baik proses pembelajaran itu. Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Raudatul. Tadi kami dapat simpulkan ada 4 penanya. Mohon untuk tunggu sebentar kami untuk mencari jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiesa, yang dimana pertanyaannya, mengapa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar? Nah, menurut pendapat saya, karena sebagian besar aktivitas dalam pembelajaran selalu berhubungan dengan masalah, mengingat, dan berpikir, di mana kedua hal ini merupakan aktivitas kognitif yang sangat perlu dikembangkan agar kemampuan mengingat dan berpikir peserta didik semakin membaik. Nah, setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli psikologi yang mengemukakan tentang tahap perkembangan kognitif manusia, yaitu Jean Piaget. Menurutnya, anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda-beda dari orang dewasa. Jadi, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Jadi, seiring bertambahnya umur, maka cara berpikir seseorang akan semakin kompleks. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, silahkan Yela. Baik, kalau pertanyaan, mengapa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran? Menurut pendapat saya, perlu bagi usia dini sampai usia remaja. Perkembangan tujuan untuk kemampuan untuk dapat mengolah, memperoleh belajarnya, menentukan alternatif dan masalah, membantu anak kemampuan logis dan akan ruang untuk memilah, mempersiapkan kemampuan logis. Nah, dalam pengembangan kognitif ini memerlukan proses yang akan menarik. Mohon maaf, Yela, apakah boleh diulang? Soalnya suaranya putus-putus. Nggak jelas. Iya, baik, saya ulangi. Pendapat saya, karena perkembangan kognitif ini sangat perlu bagi usia dini sampai usia remaja. Nah, perkembangan kognitif ini untuk mengembangkan dapat mengolah peroleh belajarnya dan dapat menentukan dan pengetahuan dan waktu kemampuan mempersiapkan kemampuan berpikir. Nah, dalam pengembangan kemampuan kognitif ini diperlukan proses dan efektif dan menarik bermakna. Proses pembelajaran tersebut dibagi secara sifat anak, metode pembelajaran yang bersifat anak, serta kegiatan yang memaknai, ketersediaan berbagai sumber dan media belajar dan mendorong untuk belajar. Nah, harus memahami untuk anak sedianya media anak yang menarik dan baik. Sekianlah saya sampaikan pertanyaan dari Tessa. Terima kasih. Mohon maaf ya, Kak. Tadi suaranya masih sangkut-sangkut.